Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nur Alamsyah akan membawakan topik Dynamic Pricing and Airfare Ticket Prediction. Pertama, general problemnya adalah industri penerbangan nasional menghadapi sejumlah masalah. Harga tiket penerbangan domestik yang melambung sejak akhir 2018. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi mengingatkan bahwa industri penerbangan harus menjaga keberlangsungan usahanya. Maka, yang pemerintah upayakan dan memperhatikan adalah perlunya titik temu atau titik equilibrium yang mempertemukan kebutuhan industri dan masyarakat. Salah satu variabel dalam bagaimana pihak maskapai mempertahankan keberlangsungannya adalah dengan membuat strategi penjualan tiket pesawat. Pada saat ini, semua maskapai, terutama maskapai low cost carrier, sudah menerapkan model dynamic pricing dalam menentukan harga tiket. Namun, dirasa masih belum optimal. Jika kita berbicara dynamic pricing, di sini ada dua sisi customer dan sisi airline. Dari sisi customer, goalnya tentu adalah bagaimana customer bisa membeli tiket pesawat serendah mungkin. Dari sisi airline, goalnya adalah increasing profit. Dynamic pricing ini sendiri terdiri dari dua klasifikasi faktor, yaitu ada klasifikasi faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, berdasarkan dari literatur yang kami pelajari, menunjukkan bahwa model yang ada pada umumnya mengandalkan sejumlah fitur yang dirasa masih kurang efektif. Misalnya, model sisi pelanggan pada umumnya menggunakan fitur terbatas yang diambil dari data-data historis. Dengan cara yang sama, model sisi maskapai juga dikembangkan berdasarkan faktor internal yang dikembangkan seperti musim, hari libur, pasokan, dan yang lain-lainnya. Sedangkan harga tiket dan permintaan penumpang juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti harga aftur, peristiwa tertentu, dan yang lainnya. Namun, harga tiket dan permintaan penumpang juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal dinamis yang sudah disebutkan sebelumnya. Meskipun atribut yang digunakan oleh peneliti sebelumnya memiliki peran penting dalam memprediksi harga tiket pesawat. Saat ini, analisis sentimen media sosial sudah menjadi sumber informasi yang baik untuk berbagai model data mining. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan data media sosial yang digunakan untuk memprediksi peristiwa tertentu. Pendekatan serupa dapat digunakan juga untuk mengekstrak informasi dari media sosial yang berguna terkait dengan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan penumpang maskapai penerbangan dan harga tiket. Sebagai contoh, analisis hashtag di Twitter yang berbeda dapat memberikan informasi berharga tentang keberadaan suatu peristiwa di kota asal atau tujuan, promosi pesaing, volume traffic wisatawan, kemudian kondisi cuaca, aktivitas ekonomi, dan juga yang lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk memprediksi perubahan harga atau permintaan tiket. Diharapkan dengan model data mining yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan dari data media sosial akan memberikan hasil yang lebih baik daripada penelitian yang ada dalam memprediksi permintaan rute atau harga tiket. Oleh karenanya, kami mengenalkan model dynamic pricing dengan salah satu faktor eksternal yang digunakan berbasis data dari media sosial. Problem statement kami yang pertama adalah model dynamic pricing dengan karakteristik penerbangan di Indonesia, dan yang kedua, model dynamic pricing dengan tambahan faktor eksternal bersumber dari data media sosial. State of the art. Pada umumnya, penelitian terkait dengan dynamic pricing pada industri penerbangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pelanggan dan juga dari sisi perusahaan. Dari sisi pelanggan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu memprediksi harga tiket dan juga memprediksi waktu pembelian. Pada umumnya, metode yang digunakan adalah supervised learning dengan mengkomparasikan beberapa algoritma supervised dengan juga evaluasi yang digunakan adalah evaluasi statistik kuantitatif. Dari sisi perusahaan, maskapai penerbangan dibagi menjadi penelitian untuk memprediksi pendapatan
dan juga penelitian terkait dengan diskriminasi harga. Sedangkan metode yang digunakan untuk mendiskriminasi harga adalah teknik regresi, Markov process, dan yang lainnya. Kemudian metode yang digunakan untuk memprediksi pendapatan seperti linear regression, Bayesian network technique, dan juga yang lainnya. Nah, faktor-faktor yang digunakan dalam model dynamic pricing, baik dari sisi pelanggan dan sisi perusahaan maskapai pada umumnya, menggunakan faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian research design yang akan coba kami kenalkan demikian. Kita mulai dari dataset, kemudian nanti kita ada feature engineering. Di feature engineering ini di dalamnya terkait dengan feature extraction, feature selection, kemudian nanti kita train dengan model algoritma supervised atau mungkin unsupervised, bahkan reinforcement, nanti kita akan coba bandingkan. Kemudian juga dengan mengevaluasi hasilnya sampai kita mendapatkan model yang final dengan evaluasi yang nilainya baik. Kemudian research domain kami ada di sini, di airline dynamic pricing, airline dengan faktor internal dan eksternal, dan salah satunya adalah event dengan menggunakan media sosial. Scientific contribution kami pertama adalah pengumpulan, pemrosesan, dan penggabungan data dari sumber independen tentang harga tiket untuk penerbangan dari 2 bandara besar di Indonesia, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan juga Bandara Juanda, Surabaya. Kemudian pengolahan data kami dengan menggunakan algoritma machine learning, kemudian model dynamic pricing, dan prediksi permintaan berbasis media sosial. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.